Assalamualaikum warahmatullahi jaradu wablah atun jumalan jaralun siblo di atuk uleng mu'ahlun lake bakawum lingkang. Namangat nih, kas semangat. Nah, sabah pantun. Hai manusia terpong-pong-pong-pong, hormati ibumu yang melahirkan terteng-teng-teng dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Hai manusia terpong-pong-pong-pong, hai anak musik gua pong-pong alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyati wa ma'dinil asradir rabbaniyah وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية من اندرجت نبينا تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم فتقبل يا كريم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أحب العمل إلى الله تعالى الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه وشبك أصابعه أما بعد. Di awal perjumpaan mi dan ayah sekalian, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha kuasa, yang kuasa selain Allah lemah. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita segala nikmatnya, di antaranya dua nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Dan di antara dua nikmat yang paling besar tersebut, Allah memberikan kepada kita nikmat terbesar di antara yang besar. Apakah itu? Itulah nikmat dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya salawat dan salam
sama-sama kena curahkan kepada seorang penghulu kita. Beliau adalah seorang tokoh yang tak pernah menokoh, yang patut kita contoh. Beliau adalah harabal batil wa ayyadal haq wa tamasar razail. Harabal batil, kaum ayah sekalian, orang yang senantiasa dulunya berperang akan kebatilan. Ayyadal haq, menguatkan akan segala kebenaran. Tamasar razail, membasmikan akan segala kejahatan. Beliau tak lain dan tak bukan, diteh dalam dunianya dengan makhluk paling suci, dan diteh dalam dunianya dengan makhluk paling mulia. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi jauh habis tinggi apa? Mi menyana urungkeun sallallahu alaihi wasallam berada jawab sallallahu alaihi wasallam. Puji menan kaum ayah, dikarenakan sekreat-kreat umat Nabi, dialah umat Nabi ahwat dia dengan salawat kepada Nabi, tapi hang gede salawat kepada Nabi. Maka oleh karenanya ni bak malamnya ulun tuan lun ajak kepada seluruh masyarakat yang kehadir pada malam yang berbahagianya untuk gedaya selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nu ikuti bersama mi. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Nabi Muhammad Maula ya salli wa sallim ala habibika khairin khalqi kullihim. Yani kalian orang yang berselawat, dia yang dalam keadaan gundah, susah dan gelisah menjadi ceria dan bahagia. Mengapa demikian? Karena para ulama mengatakan wa inna min mudhibatil ahzan kathratus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kata para ulama, di antara penghilang kesedihan itulah memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, deman nunggu mutu kamu nunggu ayam telewut pakai irama biasa. Kabiasa kamu ayam telewut pakai iramanya. Seandainya nunggu kamu menum telewut pakai irama India, boleh je nunggu. Je ni hana menele. Kamu ayah, je syekh hana menele. Tahu contoh. Dhaharat dinul muayyad bi dhuhurin Nabi Ahmad. Ya halana bi Muhammad, ya halana bi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah kabikushik kabigam. Baca salawat didengar dengan tempat mengata salawat pakai irama India. Dilanjutkan lo kaum ayah. Pakai irama lagunya lagu Cindai. Nandong Cindai mi. Kaum ayah nandong Cindai. Cendoi no. Lu yang pakai patah apa? Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Boleh muslah selawat. Oh, deman nunggu kamu yang selawat pakai air main dia. Biasa sih. Musuh seandainya kamu menum selawat pakai irama dangdut, pe je ni. Je ni hana mendale. Daripada nak lagu dangdut hana manfaat tak? Contoh
Muhammadun 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 nabiyuna Muhammadun 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 habibuna iwa peyek kurang mami ya nama dah intinya boleh salut aduh nama salut tersebut hana mubah mana silahkan pakai irama tersebut. Bahkan mi dan ayah sekalian diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam perjalanan Isra Mi'rajnya bersama malaikat Jibril alaihissalam, pada saat tersebut Rasulullah berjumpa dengan salah sidro malaikat yang jumlah anu jarogaknya jutaan nih. Rasulullah kagum kepada malaikat tersebut sehingga Rasulullah mengatakan subhanallah maha suci Allah yang kan dipuji-dron wahai malaikat tema putar tugah haron wahai malaikat yang jumlah anu jaroron jutaan. Malaikat tersebut menjawab, tugas saya ya Rasulullah menghitungkan rintikan hujan yang jatuh ke bumi ini, satu rintikan yang jatuh maka satu yang saya hitung ya Rasulullah. Sehingga le malaikatnya gegelam kau maya kibang ke maha suci Allah yang telah menjadikanmu ya Rasulullah. Rasulullah hadirin sekalian heran pujud taknya Rasulullah yang kagum kepada malaikat. Rupanya malaikatnya lebih kagum kepada Rasulullah. Ditanya oleh Nabi, di mana dengan apa ya malaikat? Malaikat tersebut menjawab, dengan kemuliaan ron ya Rasulullah, kemuliaan umat ron, kemuliaan orang-orang yang setiap lisannya bersolawat kepada ron, sehingga jari jemari ini tak akan pernah bisa menghitung begitu banyak pahala orang-orang yang bersolawat kepada Nabi. Bahkan juga midan ayah sekalian gepegat dalam kitab Ta'lim Muta'alim selawat yang kena baca hamba membaca solawat kepada nabinya nyan gekira kepada doa kondosa doa kah. Kemudian bila malaikat bersolawat kepada nabinya yang dikira kepada maghfirah ataupun ampunan. Sedangkan bila Allah bersolawat kepada nabinya yang dikira kepada rahmah ataupun kasih sayang. Mau tak mau pada malam yang berbahagia ini kita mendapatkan kasih sayangnya Allah. Alhamdulillah. Medan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau alal harab al batil wa ayyad al haq wa tamasar razail. Dite dalam dunia nyomi dengan makhluk paling suci ini. Pejedlon pegah Rasulullah suci, makhluk paling suci saking sucinya Nabi, darah Nabi suci hadirin sekalian. Terjadi dalam satu kisah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehabis darah bekam. Habis darah bekamnya darah kuto. Darah kuto ulen ditempatkan dalam sebuah wadah. Katakanlah nyawadah. Nyawadah. Allah ditempatkan dalam sebuah wadah. Nahai syirah sahabat. Nan sahabatnya adalah Abdullah bin Zubair anak daripada Zubair bin Awam. Hai Abdullah bin Zubair kata kena tajak ya. Kunli Abdullah bin Zubair purana ya Rasulullah. Wahai Abdullah bin Zubair, nyopat darah lun, aci gatabah bat tempat yang hana digalali urang. Pat ni bat tempat yang hana digalali urang. Mesira pi hana sokalon. Jo dari Abdullah bin Zubair. Gejak laju. Ba gejak aja gekalan unun hana urang. Witan kehan liket bitan gejib darah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim.
Kami abe gejeb darah Nabi. Ini bukan rekayasa, fakta. Tak ada dusta di antara kita. Kah, fakta ni. Cuma lu berarti lu gejeb. Ya gua, tapi lah Abdullah bin Zubair gejeb darah Nabi. Kah, abe gejeb darah Rasulullah. Pulangnya Abdullah bin Zubair menghadap Nabi. Ini tanya oleh Nabi. Kalau kata boh darah lu wahai Abdullah bin Zubair. Kah ya Rasulullah. Pat kata boh. Pokoknya hika ya Rasulullah. Pat kata boh. Dalam perut lun ya Rasulullah. Cukup berat mengadarah rona. Lagi kuku bima pakai susu. Tapi malamnya tari. Manga sih mi. Bening. Tambah stamina. Kan ibu teh. Munya putih itu. Manya ibu. Ning. Alhamdulillah. Terima kasih kepada panitia yang telah menaikkan air tari. Kami dan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kekendalan Nabi. Penjaga tajib darah lu wahai Abdullah bin Zubair. Jawaban daripada Abdullah bin Zubair. Ya Rasulullah. Demi Allah. Lun kepengen darah ron. Menjampu dalam tubuh lun. Maka kata Nabi. Haram jasadmu. Wahai Abdullah bin Zubair. Tersentuh api neraka. Makhluk paling suci dalam dunia adalah Nabi Muhammad. Juga kami dan ayah sekalian. Makhluk paling mulia dalam dunianya adalah Nabi Muhammad. Pejalan pengamanan ini jino kena buktikan. Kota Mekah. Mengapa kota Mekah tersebut menjadi kota paling mulia? Karena kota Mekah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad. Tatkala lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bergembira sangat luar biasa sambilan melantunkan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru lillahi da'. Mulia kota Mekah adalah kota lahir Nabi. Kota Madinah kaum ayah sekalian, pejut teman kota Madinah menjadi kota paling mulia karena kota Madinah adalah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi. Maka gelantunkan dalam syair aja kiban ke ni dek. Lahir Nabi di nanggro Mekah, nanggro Madinah, kubu Maulana uras lanyan, tanggai dua belah, nibatun gajah, Rabiul Ula. Mulia kota Madinah adalah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi. Batu Hajar Aswad mi dan ayah sekalian. Mengapa batu tersebut menjadi batu paling mulia? Karena batu tersebut pernah dicium oleh Nabi Muhammad. Saking mulianya Nabi Muhammad, para ulama membuat bandingan. Manakah yang mulia? Sendal Nabikah ataupun malaikatkah? Seandainya mi, lundanya mbak urung ron dilikut. Antara silap Nabi dengan malaikat, toh mulia mi. Kan bawa roh, bawa mak roh. Toh mulia mi. Toh mulia mi. Acan mati dua abang kampung yang orang. Silap nah, yakin bawa roh. Toh mulia silap Nabi pu malaikat. Sertu. Silap nah. Mengapa sendalnya Nabi mulia? Karena sendalnya Nabi pernah berjumpa langsung dengan Allah. Bahkan gedanya pujit mulia karena gedanya nipelahi ku umat Nabi Muhammad. Saking mulianya kita umat Nabi Muhammad dituliskan dalam kitab Nasaihul Ibad. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, Nabi Adam alaihissalam iri kepada gedaya umat Muhammad. Pejut dikarenakan gedaya umat Nabi memiliki puah kemuliaan kaum ayah.
yang dimana pedboh kemuliaannya han akan pernah Nabi Adam alaihissalam miliki, tapi kena umat Nabi Muhammad dah miliki. Toh yang pertama ke Nabi Adam. Lun iri kepada umat Muhammad, lun diterima tobat oleh Allah ketika berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad dimanapun kita bertobat, atas nama tobat tersebut taubatan nasuha, Allah tetap menerima tobat kita nyo dumpat tobat. Nabi Adam pun menerima tobat tok di kota Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua kaum ayah, lun iri kepada umat Nabi Muhammad ke Nabi Adam alaihissalam. Lun puput sabah kekhilafan, yaitu kepada khuldi. Allah Ta'ala murka sehingga Allah Ta'ala pisahkan Nabi Adam dengan istrinya, yaitu Siti Hawa. Sedangkan kepada umat Nabi Muhammad puluhan kesalahan, ratusan kesalahan, jutaan kesalahan, bahkan miliaran kesalahan yang kita lakukan, Allah hantam pernah gepupisah katanya dengan purmoh tu. Yang mana kau ya? Seandainya mi luntanya burung ron, suami waran ada dosa mi, ada dosa suami waran, aduh boh. Istri waran kau mayah ada dosa, aduh boh. Cukup le. Tapi nak pernah Allah Ta'ala gepupisah adanya dengan purmoh tu, dengan lakot tu, hantam pernah gepupisah oleh Allah. Tah bukti aku. Sampai berkelam mentang duaan kan? Mentang pegang anu kan? Alhamdulillah. Nabi Adam sabah kekhilafan berpisah dengan permoh tu. Dan yang kedua, yang kelak ke Nabi Adam, lon iri kepada umat Muhammad, lon puput kekhilafan dalam keadaan berpakaian yang lagi rupa, sehingga Allah murka. Allah Ta'ala lah pakaian Nabi Adam. Sedangkan kena umat Nabi Muhammad ni tak puput kesalahan, tak puput dosa dalam keadaan hana pakaian, Allah Ta'ala tetap memberikan kita pakaian. Mah cakap binomi dan ayah sekalian, urang Medina nadam dengar orang kaum ayah, urang Medina lambat sikit nadam dengar mi awate je Medina lambat sikit ni pakai baju mi nah nonton nah apa dah nah pakai baju mana hana, tetapi Allah Ta'ala tetap memberikan mereka pakaian. Gedanya tak puput kesalahan dalam keadaan hana pakaian, Allah juga pakaian. Nabi Adam membuat kekhilafan dalam keadaan berpakaian, Allah Ta'ala pakaian. Yang kelih ke Nabi Adam. Sedangkan yang keput ke Nabi Adam, lun iri kepada umat Muhammad, lun puput kekhilafan dalam syurga, Allah Ta'ala murka dipetan Nabi Adam dari syurga kena udunya. Gedanya kaum ayah, tak puput kekhilafan dalam dunia, tak taubat-taubatan nasuha, ni pertamong oleh Allah dari dunia, ni pertamong kedeh dalam syurga, membalik ke Nabi Adam. Maka ke Nabi Adam, sungguh aku iri kepada umat Muhammad, sungguh aku kepengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka mulia Nabi Muhammad, mulia gedanya pujit karena ni pelahir jid ku umat Nabi Muhammad. Yang ke dalil yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad makhluk paling mulia dalam dunianya. Bidan ayah sekalian sedang pendengar dakwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian salawat dan salam pula kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah dalam mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian tak lupa pula ta'zim wa takrim kita bersama kepada ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin serta ulama mutaakhirin yang muktabar di sisi Allah sebagai syirajam munira bagi Gedaya Bandung. Juga hanat wajid ta'zim wa takrim kita bersama kepada seluruh pimpinan-pimpinan daya, pimpinan-pimpinan balai pengajian, juga anak wajid kepada Tunku Gesip, Tunku Imum, Wahapet, Tuhalapan dan seluruh perangkat desa
dan jajaran-jajarannya, dan juga tak lupa hormat takdim kepada seluruh panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhususnya kepada pemuda-pemuda di Dusun Bata yang antusiasnya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Belakang dan ayah sekalian, pemuda-pemuda kampung Gedanya benepeshat sabila Allah. Amin. Amin. Ni pemuda rezeki oleh Allah. Amin. Ni pemuda segala urusan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. Yang golom-golom na jodoh berumpak jodoh. Amin. Yang kana sabah mutamah sabah tu. Amin. Yang kana dua boh mutamah dua boh tu. Amin. Ha. Perhelung le rumah pemuda dia orang roja. Punya doa yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ni. Dengan berkat kerjasama urang ron, di bak malamnya terlaksananya acara akibat kekompakan tamlake berhasil lagi banha jan. Maka ada lagu berhasil lagi manusia. Berhasil, berhasil, berhasil lagi banhajat. Berhasil Allah, berhasil Allah, berhasil lagi banhajat. Amin Allahumma amin. Midan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Puji teman saya memberikan ta'zim penghormatan kepada ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, artinya ulama-ulama terdahulu. Tentu jawabannya, ulama-ulama sekarang mengambil ilmunya kepada ulama-ulama terdahulu. Di antaranya seorang ulama besar, bahkan beliau seorang aulia min auliaillah, daripada segala aulianya Allah. Keikhlasan, kecerdasannya sangat luar biasa. So nan gak nyan. Nan gak nyan adalah Abu Nawas. Nah, sebagai orang kan Abu Nawas. Nanduri Abu Nawas mi. Nanduri Pak Merumpok Dusun Madra. Ka Abu Nawas. Nasabah syair di Aceh. Masyhur syairnya di mana-mana, bahkan seluruh Indonesia kan Aceh saja. Syair daripada Abu Nawas di pura ada kunming. Toh syair kanyan nyo nikuti bandum-bandum. Yang meleke berumpuk keberkahan daripada Abu Nawas. Toh syair kanyan. Ilahi las bandum dan ayat sekalian. Tolil firdaus. Wala aqwa ala jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Nyan syair Abu Nawas. Seorang aulia bin auliaillah daripada segala aulianya Allah. Kecerdasan, keikhlasannya sangat luar biasa. Pialan pegang nami kena nasabah kisah Abu Nawas. Bak sabah ketika li raja ni pogot saimbara minanaya sekalian. Barang siapa ada di antara salah seorang yang bisa menyelesaikan pertanyaan tersebut, maka raja akan digebi hadiah yang luar biasa le. Rupa-rupanya ube yang katrok bak istana raja, mereka tak bisa seorang pun memecahkan pertanyaan tersebut. Ngedrok tu pertanyaannya gede bak Abu Nawas. Ja Abu Nawas gede istana raja ni. Menghadaplah raja Abu Nawas dengan raja. Nekun le raja yang. Kiban nekun. Wahai Abu Nawas, nasabah pertanyaan kepada gata. Menyogat dae terpecahkan pertanyaannya, maka lon akan lon bi kepada gata hadiah yang luar biasa le.
Awade kedengannya le Abu Nawah mi gekun, pura gekun. Putra teman perayaannya wahai raja. Gekun le raja komaya, bang gekun. Wahai Abu Nawah, aci siat gata sutot dalam gampungnya surtuhra orang buta. Katakanlah mi dalam gampung alu berawenya ataupun dalam dusun badanya surtuhra orang buta. Seandainya apa kesi, lo itu tor apa kesi, masyarakat apa kesi, nah surtuhra orang buta apa kesi, nah apa kesi, hana, nah mi surtuhra orang buta, hana. Tapi Abu Nawah alih kedengannya perayaan dukun Abu Nawah lagai, udah dukun. Hai raja, menyonyan perayaan ron lung lake dua boh lagai. Yang pertama Nabi kelon secret pulpen, yang kedua sion buku. Secret pulpen dengan sion buku. Jo tu kepada Abu Nawah ahli raja. Alih gejak secret pulpen dengan sion buku, tubitlah Abu Nawah daripada pintu istana raja. Katakanlah nyo pintu istana raja. Tubit Abu Nawah daripada pintu istana raja. Awak tak gedebit daripada pintu istana raja mi, naga kalan saboh buah. Nak buah mi. Buah nana, hai buah, kah? Tak kenyu contoh nyo buah, kah? Ha ke ba buahnya? Gelat ada ko ke? Gelat ada ko. Ala gelat ada ko mu wewe tu wewe, ba wewe gejaja merumpok ngapa gesi. Tayang le pagsi, pura yang Abu Nawah. Tercatat nomor 1 pagsi Gampung Alu Brawe. Rupa-rupanya sampai pagi nampak dewan, anggota dewan. Anggota dewan pun bertanya, apa itu Abu Nawas? Tercatat nomor 2 anggota dewan di Kota Langsa. Gue lem bahunun, gejak aja. Rupa-rupanya merumpok Abia, bang. Abia pun ikut bertanya, apa itu Abu Nawas? Tercatat lembele Abia di Gampung Alu Brawe. Rupa-rupanya menggelewat dari Abu Nawah lewat ikut ibu-ibu dengar ceramah. Udayang serentak ibu-ibu demayang. Putra yang Abu Nawah. Betul je dah munah. Ibu-ibu pakai jilbab hijau. Pakai jilbab putih, jilbab merah, jilbab pink. Ka gedulih le Abu Nawah tikurung peluh tikurung raw. Wah Abu Nawah ke dia istana raja. Raja pun ikut bertanya. Gedayang le raja. Putra yang Abu Nawah. Tercatat nomor 100 raja. Nah puhana mi. Nah puhana. Wujud di catatannya mbak. Raja Ali Abu Nawah. Gebaca di rajanya. Pura baca. Pak Gusi tungku imu anggota dewan. Abia muda. Ibu-ibu pakai jilbab putih, jilbab kuning. Kagak baca tikurung raw. Tok lemai sertuh raja je boleh. Tengok raja pap lu mau Abu Nawah ni. Pakai udah. Hei tu raja, hei Abu Nawah, kenapa ni? Nyo pulung budak pukah budak. Pulung bayi serdoh long kadu le budak. Ditanya balik le Abu Nawah ni. Hai raja, wan, nyo putra, hai buah, kan depu buah, kepun tanya long. Kalian ni cerdas mana ni? Cerdas luar biasa. Ulama terdahulu. Bahkan kisah-kisah yang lain di antaranya mi dan ayah sekalian. Abu Nawah bahasa boh ketika geja. Bak lah jalan yang lagi rupa katakanlah nyo jalan lagi yang. Bak geja ajaknya gegalan peluk khamar berserakan mak jalan. Purami peluk khamarnya peluk minuman arak. Le berserakan mina jalan. Timbul dalam pikiran Abu Nawah menyopluk khamar berserakan. Bineh jalan pula menanggro Islam hanaga sarai pandangan. Ke pasal dalam Abu Nawah lenguni, pasal untuk gak apa. Dengar ke pasalnya lewat duara prajurit istana raja. Jikun bangun, hai, Abu Nawah, gejib khamar ya Abu Nawah. Wajib droplah Abu Nawah. Balam ke dewan raja. Ukun raja. Kurang ukun. Hai Abu Nawah. Putih kata jib khamar. Halalung jib wahai raja. Lun raja lun bab lu khamar sagai lung ya boh hanalung jib khamarnya. Kukul raja. Kalinya Abu Nawah lung halalung dengar haba kata. Pokoknya uronyo kata lun penjara. Dige Abu Nawah nunggu.
Pejut. Mangat gepegah, ged gepegah hana gedengo li raja. Gebab deu khamar, hana gejep khamar hanjut gepegah li raja. Nya menan mi. Pala abun mamu gekeun tu. Gimana gekeun? Hai raja, ni pegah lera ni, lon bab deu khamar, tapi hana lon jep khamar hanjut. Betul. Nya. Maira ni alat dina ni bala ija krunyan mutung-tung nan Madinah. Mu faham? Alat dina ni bala ija krung mutung-tung nan Madinah. Hai hana, lon bab deu khamar, lalu jep khamar. Hana, lalu raja ni modern. Juklum hadiah kepada Abu Nawas. Nyan kecerdasan daripada ulama terdahulu. Maka perlu ta'zim penghormatan kepada ulama zaman. Mi dan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka dua gedean di bak malamnya tujuan ji tak lain dan tak bukan hanya untuk menerima warisannya Nabi. Lantas apakah warisan Nabi? Apakah harta, pangkat dan jabatan? Tentu jawabannya bukan. Mengapa? Karena bak sebuah dikali Abu Hurairah radhiyallahu an melewati sebuah pasar yang letaknya di kota Mekah. Abu Hurairah mengatakan kepada penduduk pasar tersebut, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi, sehingga mereka yang berdagang menutupkan dagangannya, mereka yang berbisnis menghentikan bisnisnya, mereka pergi ke masjid. Terus masjid majikun tu, wahai Abu Hurairah, pat ni pegah lera ni. Ni pegah lera ni tanya bahawa di masjid tengah bagi-bagi warisan Nabi. Padahal di masjid yang na adalah halaqah ilmu, majlis ilmu. Maka jawaban daripada Abu Hurairah, wahai orang-orang pasar, ketahuilah bahawa warisannya Nabi adalah ilmu. Maka nekun innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi tak mewariskan dinar dan dirham, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah memperoleh keberuntungan yang sangat banyak. Makanya mi dan ayah sekalian, gerai hadir ni bak malamnya nak ta terima warisan Nabi, yaitu ilmu. Maka orang kampungnya si putih tuha muda benar taja bet. Puji menan mi, puji menan kaum ayah, karena lun tuan pernah lun tingat habah perkataan orang bijak. Gekeun le orang bijaknya tibang gekeun. Wahai para pemuda-pemudi Islam, berpikirlah engkau di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Lantas bagaimana maksudnya? Berpikir di waktu pagi, belajarlah mumpung Anda masih muda. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu tersebut setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Dan tidurlah di waktu malam, matilah engkau dalam keadaan bahagia. Tetapi sebalik daripadanya, mi dan ayah sekalian, kalau masa muda kita kepengennya santai-santai saja, maka dewasanya kita akan merasakan bingung. Kalau dewasanya bingung, hari tuanya terlunta-lunta. Kalau hari tuanya terlunta-lunta, mati engkau dalam keadaan sia-sia. Maka inti daripada perkataan orang bijak tersebut, geyu bak genaya kau mayah, geyu bak genaya mi, geyu aja. Bet kon ja bet. Maka awak ro ke yang ikut-ikut. Hai, halo, hai. Kalau ngono le. Nyolong tu manyang bawa ro ke jawab bujujur bah. Bujujur jawab bah. Okey. Awak ro kena kajak mendike. Hana. Awak ro kena kajak bet. Beraya. Ayah awak ro kena kajak bet. Pak kajak bet. Lah. Paling jujur bak ni. Kok paling ke begah ayah kena kajak ber. Ada orang masjid je saya kata pot. Kadang bak pintu rak masjid.
Guyu jak beut mi. Ah, jak beut. Ira gu he gedu ena. Ya mi. Nang jak beut ro gu hana. Makanya paling jujur ada mayang si banyak mi. Mayang mayang bayah ni mi cilang tu begah hana juga. Tapi karena ada mayang bayah mi jujur ada mi jipegah hana. Malai kampung toh. Makanya uragam benar ada jak beut dia. Pejak menami uragam yang mi bagi peut yang dengar malamnya. Uragam bagi peut. Pat gedulih dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karangan daripada Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi ataupun lebih masyhurnya Imam Al-Ghazali. Gejak daripada perkataan Khalil bin Ahmad. Gimana kini dia? Qala Al-Khalil bin Ahmad, telah berkatalah Khalil bin Ahmad, Ar-rijalu arba'atun. Uragamnya bagi peut. Toh rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uhu. Orang berilmu dan dia tahu dirinya berilmu. Siapa dia? Dia adalah orang alim. Kibanda pegot fattabi'uhu, maka ikutilah. Yang kedua toh. Yang kedua orang ma'ilme tapi hana getero ge ma'ilme. Nyan gepenan dengan naimon urang dengut. Kibanda pegau urang dengut mi? Kibanda pegau urang dengut. Geyu pe. Ga maka nyona ngoi sampai dengut pegau dia. Ka fa'aiqadhuhu maka bangunkanlah. Nyan yang kedua. Yang kedua rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa arsyaduhu. Orang tak berilmu namun dia tahu dirinya tak berilmu. Siapa dia? Dia adalah mustarsyid, orang yang tero. Kibanda begat orang tero fa arsyaduhu maka ajarkanlah. Yang kepeut ni, yang kepeut kau mayahnya metre palih mati kamu. Nang do mi. Nang do perle do tawa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fa'arfaduhu. Urang hana ma'ilme tapi hana getero hana ma'ilme. Punya istilah bahasa Aceh mi dan ayah sekalian. Urang bangai tenginggi prake dijoh babah lo. Tapi hana getero bangai. Kona urang model lagi. Tho deman yang kehnyan urang bangai betul iya. Kibanda pula orang bangai menan fa'arfadhuhu maka tinggalkanlah. Oh teman nengku kamu merumpok lako mu lembai pe kiban nengku mi merumpok lako lembai pe mi kiban manku kamu merumpok lako lembai pe ka bangai tinggi praka dijai babah lam kiban pula nengku syukuri apa yang ada. Cinta adalah anugerah Allah ya. Kibang buka nu kamu merupakan kalau meput rayu mira rayu ada je kamu maya urina mai cara mari bapa lain nagai. Nya bapa skincare, bak baju baru. Yang carang merayu. Babahnya nanti merayu. Maka merayu. Gimana rayu nunggu? Wadan malam dua nukun. Bang, wan. Ironu dikabangai. Tengah-tengah. Praka. Tujuh babah lah. Tapi hana teron bangai. Gejau boleh agam. Kau palih agam. Jauh bilang. Bilang. Mari bang aku buka demang kalau ngoroku. Konnya. Hai di kabangan dia kan dengar habadengku. Nya habadengku pian dengar eron pitanjut ne. Nya hana cinta aku le karon lagi cerita. Nya hoyang kujak le ku dengaron lagi di pegah tapi. Cuba aku tok muka dong hoyang kujak. Oh menang. Maki ban mang ku pegot. Ni jak beut bang 3 minggu 3 mentong. Ni jak beut 3 minggu 3. Gepat deh mi habaron. Gejak beut hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Na gejak beut meleton mi. Dari lembai put lembai le. Dah orang hana ma'il me, tapi getero ge hana ma'il me. Ya, dari lembai put ke lembai.
Boleh. Kami. Gimana bergalau nunggu rayu lami. Gimana rayu? Dan nak kena. Bang. Wan. Irona kagak ada dua boh. Ha? Dah dua boh kada. Hai bang ai ngak. Oh nya. Cuma yang tinggal Pura Rashid. Dijauh bapa. Ngamperaku kan. Oh nya tinggal. Mang bang ku buka teman. Ni jabut lah mah. Hai ada yang panungku ki bancara bagadohan. Ya. Moyo jamu ni jabut 3 minggu 3, jino ni jabut 3 minggu lego. Na ke buduk buat ina menasa. Dusun Batai no. Na ke buduk buat ide dia. Pak lom, pak masjid di pak buduk buat hadiri bang. Ke batihnya baro no. Dijabut hari berganti hari, bulan berganti bulan. Nah kejabut mesti pelotun mi 3 minggu lego rutin kejabut di pelotun. Toh dari lembai lembai 2. Toh urang ma'ilme tapi hana gethero geh ma'il me. Pah bahasa orang aku imu malangan. Oh kang aku imu. Mana aku imu mana? Bang aku imu. Bahasa orang aku imu mana halangan. Anak tahu tumbuh mana sah? Tinggal tu. Lako kedanya i rumah kagak pernah tanya dumpu kagak pernah anak dumpu kajit truk wujud kidambakan kagak pernah wana tu amati negalanya ni ai jawab apa wujud kidam kala oh mungkinkah diri ini kala Anu Nabi wajib tadurina tujuro Itikna manokna kita puang kalian karena pernah oleh ya kami kok kawan karena pernah oleh ya makanya kepegah penuh ayah kena ngejak gue jujur anak mi kami kamu tak orang mana ada gue mum tinggal dalam kau yang kaju ni kan tidak tahu beneran dia tahu betul hari berganti hari bulan berganti bulan tahun berganti tahun nah ketemu bersipuluh tahun leblah tambah 10 sama dengan 20 tahun dari lembai 2 lembai tha dah mi lembai tha orang ma'ilme getero gema ilmi nyan gepenan dengan orang alim gimana buat fattabi'uh maka ikut nah cara ngedayami urinang lagi ya cara makanya bicara merayu abahnya bicara merayu abah lain kak yang naji di rumah urinang mu pepep saya nyo ai wakro ke rumah yang pepep ayah ke rumah ke nyo kan makanya tabiat urinang kau mayah yang lu pegah hurung ron. Tabiat urinang kau mayah nan depu tabiat urinang. Ya hai. Puyan. Mupep. Oh, mana ku orang kan kamu pepep mah. Dan dari bunuh akan pegah bainat. Lu kau lu pepep lu dakwah. Nah kisah mi pasang-sang tu lu pegah gunuran pepep kau. Kisahnya terjadi langsung pada Rasulullah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya yaitu Siti Aisyah. Lagi weekend, Bu. Weekendnya jalan-jalan mingguan bahasa ngetren jinau. Ngampur rumah ke Siti Aisyah. Agak-agak merumpok dengan tiron non-muslim. Non-muslim tersebut memberikan salam berbeda dengan salam biasa. Menyaganya bersalam ni kiban. Assalamualaikum. Salam sejahtera di atas kata. Tetapi non muslimnya jibat salam kiban. Assamu alaika. Assamu maknanya racun ataupun celaka. Tak artikan bahasa Aceh ni. Assamu alaika. Kemahkah Muhammad. Nah bengah Nabi ni. Nah bengah Nabi. Ha bengah. Perumah Nabi. Gimana kena perumah Nabi. Assamu alaika wa la'natullah wa azabuh. Kemahkah, gelaknatkah, gazabkah? Kalau ragam, urinau sabar dah kun leboh kebelah. Sabar dah kun leboh kebelah. Perumah Nabi. Man perumah tanya? Sabar dah kun tipluh boh kebelah. Tapi
Ya kan? Tapi awak dah kebengeh Siti Aisyah ni buat ya. Gukun le Nabi minat ayah sekalian. Ni bang gukun. Mahlan ya Humaira. Tenang ya Humaira. Segala ni kibar romantis Nabi dengan perumahan ke. Ditanya, bambang kawin romantis. Yang bambang kawin, cintaku, buah hatiku. Selfie lam. Bersama buah hati. Ban kawin. Na anak melapan boh, na umur 50 wadu. Peraga hoi mi. Kata hoi. Pat dimai. Ya. Padu. Hoka dikatai. Patkah Mariana. Ya mi. Ya bukan. Ya bukan. Jujur ju. Mengalah. Tapi Rasulullah romantisnya luar biasa. Mahlan ya Humaira, tenang ya Humaira. Kalau kita dikatakan ashamu alaika, mampus kau Muhammad, kemah kau Muhammad, maka jawabnya begini saja, wa alaika kahlom. Saboh gekun, saboh jawab. Pejat gebalah le Nabi karena kabengeh Siti Aisyah. Seandainya hana bengeh Siti Aisyah, Nabi hana gebah, hana gebalah. Ya, kalian, mi dan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya tabiat urinong, toh mupepet. Tabiat uragam toh, kan tabiat uragam, toh kriteria uragam engke yang put mono. Yang paling parah lemboi put. Nyona model-model lagian rayu dengan. Mi dan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka dua kena di malamnya untuk tak terima warisan Nabi. Maka yang ubud-ubud, yang muda, yang tua benar tajabut. Ketika lagi kena minat tajabut, nak tuntut ilmu agama, insya-Allah segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, tak tinggalkan handap ubud. Tak salah sabah yang dibenci oleh Allah kaum ayah sekalian. Cip. Naik main cip kampung ya. Aja piuh engko. Gaduh bawah sedekah tapi. Sakit tu. Pelengek ke? KJP. Piuh. Nyan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nah, sesuatu yang dicinta oleh Allah, bahkan yang sangat dicintai oleh Allah, tak tepunya dengan tajabut. Maka oleh karena malamnya urung ron, nah hadiri majlis ta'lim, nah hadiri warisan Nabi adalah ilmu, maka lun pegah. Toh amalan yang sangat dicinta oleh Allah, yang sangat dicinta oleh Allah, nah leboh. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa dia ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lun temanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ila Allah taala. Wahai Rasulullah, buku amalan yang sangat dicinta oleh Allah. Dijawab oleh Nabi, faqala as-salatu ala waqtiha. Dalam matan lain, as-salatu fi awwali waqtiha. Sembahyang tepat waktu. Thumma kemudian apa ya Rasulullah? Wa birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian pula ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah azza wa jalla, menjihad di jalan Allah azza wa jalla. Lebih amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Maka gereja bahas yang kelai. Toh berjihad fi sabilillah. Allah nekan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dikali Allah, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian kutunjukkan satu perniagaan tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan kalian daripada azab-azab kalian? Maka langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah beriman kepada Allah wa rasulih, dan rasulnya Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Maka menjihadnya adalah
perintah daripada Allah. Namun mi dan ayah sekalian, segala lumpah padipah pemahagian jihad. Terlebih nilai kena itu putra tema makna daripada jihad. Jadi makna daripada jihad ni, makna jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan untuk mencapai satu tujuan yang diridai oleh Allah. Sehingga itu mengeluarkan satu kemampuan untuk mencapai satu tujuan yang diridai oleh Allah, yang jihad kebenaran. Bukan sekadar makna jihad mengangkat pedang, terjun ke medan perang, bersimpan darah, berperang dengan mereka kaum musyrikin. Kan nyatakan mana jihad. Tapi digatuk ulang, mengeluarkan satu kemampuan untuk mencapai satu tujuan yang diridai oleh Allah. Nah, orang jinami menjihad dari segi kesenian. Thonan gaknyan Roma Irama. Nanturi Roma Irama ni. Nanturi Roma Irama. Tho Oji Roma Irama. Dah salah sabuh lagu Roma Irama. Dengar bukan? Dah lagu gaknyan. Hai manusia terpong-pong-pong-pong, hormati ibumu yang melahirkan terteng-teng-teng dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Hai manusia terpong-pong-pong-pong. Hai anak musik, gua pong-pong ini. Nyan bahagian daripada jihad. Di Roma Irama tengah gegejak aja, gekalan urang koh bapi sanggo. Putra timbul dalam pikiranku untuk ciptakan lagu. Tujuannya hanya untuk menerima, hanya untuk mencapai ridha Allah. Dah cipta lagu, gekalan urang koh bapi sanggo. Cipta lagu, gimana lagu? Jangan ditebang. Jangan ditebang. Jangan ditebang. Karena pun itu pisang orang. Kalian. Jihad. Gegalan urung main judi. Gegarang lagu, gimana lagu? Judi. Menjanjikan kemenangan. Judi. Menjanjikan kejayaan. Bagian daripada jihad. Namun, atas garis besar jihad dibagikan dua. Sughra dan kubra. Jihad sughra. Jihad sughra adalah jihad memerangi kafir harbi. Kafir yang wajib perang dikenal dalam Tidun 3. Jihad kubra sebagaimana dalam kisah tatkala Rasulullah SAW menang dalam peperangan Badar. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat lun, raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Gedanya daripada jihad yang paling ubud menuju kepada jihad yang paling raya. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bukankah ini jihad yang paling besar ya Rasul? Rasul pun menjawab, bukan wahai para sahabat. Jihad yang paling besar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Maka Nabi al-hawa bahrul dzunub wan nafsu bahrus syahwat. Hawa adalah lautan daripada dosa, sedangkan nafsu adalah lautan daripada syahwat. Maka Allah memberikan kepada kita nafsu bukan untuk kita menurutinya, tapi untuk kita mengaturnya. Jangankan masalah nafsu bagi si. Dalam kampung dia mantong nak aturan, yang mana bagi si? Apa? Dalam kecamatan kayo nak aturan, dalam kabupaten kita yo nak aturan. Long pakai peci mantong malam yo nak aturan ku. Anu deh. Long ceramah, long dakwah lagi yo pakai peci. Dagang miringin sikit. Tengok baju. Main gapel, main judi, main chip long yo pakai peci ku. Pejak mi, munyo lagi lo pakai peci lo main judi, perai kun, kaplat main judi. Ya bukan mi. Aci ke menyolong main judi lagi orang pakai beci, berai kun. Pap lumo tu punya. No kun kamu, banyak main judi sih. Ya bukan? Makanya nak aturan. Menajid nafsu ada aturannya. Melampiaskan hawa nafsu lewat satu pintu. Pintu apakah itu? Itulah pintu pernikahan.
Bagi siapa? Bagi yang mampu. Tak mampu, ya udah puasa dulu. Mengapa? Fa innahu lahu wija. Karena puasa dapat meringankan nafsu. Gak mampu-mampu, ya udah puasa dulu. Hai puasa tapi. Maka nafsu bergilai. Tuh, amarah, lawamah, mutmainnah. Amarah selalu dalam keburukan. Lawamah naik beribadah kepada Allah, turun bermaksiat kepada Allah. Nafsu gedanya. Mutmainnah, nafsu yang selalu dalam kebaikan. Itulah nafsu para nabi, para wali. Maka riu ado nafsu bukan turuti. Tetapi sebalik daripadanya haid tato nafsu tapi tak turuti. Maka roh gedanya dalam kun Imam Al-Ghazali. Gimana ke Imam Al-Ghazali? Gekun dalam kitab Minhajul Abidin halaman 46 adalah. Gekun ini fahiya fi hali syahwati bahimah. Nafsu tersebut pada ketika dia syahwat dia itu seperti binatang, maknanya tak punya akal. Wa fi halil ghadabi sabu'an. Tatkala dia dalam keadaan marah, dia itu seperti binatang buas, maknanya dialah yang berkuasa menangkeh nafsu ahwadeta turuti. Medan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kanya yang gelai. Tuh, yang gelai menjihad fisabilillah, amalan yang dicintai oleh Allah. Yang kepontah amalan yang dicintai oleh Allah, itulah solat tepat pada waktunya. Ini perhatikan kaum ayah. Ketika legana tak berbuat sembahyang tepat bawah teh. Maka putra teman hadiah yang langsung Allah Taala ajuk ke gedanya. Maka nekun li Allah Taala dalam Al-Quran surah ke-10 ayat ke-10. Gimana nekun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka sekalian cinta kepada Allah, maka langkah yang pertama adalah fattabi'uni, ikuti Nabi. Maknanya segala yang diperintahkan oleh Nabi dapat buat. Salah satunya adalah solat tepat pada waktunya. Ketika tak ikuti Nabi, tak buat segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi, maka dua buah hadiah langsung Allah Taala ajuk kepada kita. Toh yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan cinta kepada kita. Ketika Allah cinta kepada kita, ada poinnya yang kedua. Apa itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan nepa ampun dosa-dosa kita. Kedanya mi. Mai dia lega manuku ki bang mufung ke ampun dosa nan. Pu saboh berdua apa? Maka jelas pada kalimatnya dituliskan dzunubun, jamak daripada kata zambun. Seandainya dituliskan zambun, maka saboh ampun dosa. Karena gepegot dzunubun, maka diampunkan dosa, tidak terhitung le ampun dosa. Nyan cinta Allah. Mana si cinta manusia? Cinta manusia perlu pengorbanan. Nak tengok nami wat nami cinta ngan ayah jamu. Nak tengok nami na pengorbanan puhana. Na pengorbanan tahek minda jelema jamu. Ibaratkan minaya sekalian. Nyolong pegah pengorbanan. Sirap pemuda galak kepada sirap pemudi. Katakanlah pemudanya kaum mayah nanggaknya Tengku Ismail. Bahasa Aceh mempeli waju. Tengku Mae. Cinta kepada seorang pemudi. Katakanlah pemudinya nanggaknya Rabumah. Bang Mae cinta ke dek Rabumah. Ikut le dek Rabumah ni. Pada ikut. Bang Mae. Bang Mae. Wan. Pubute orang ni cinta kelung. Butoi. Banyak bute-bute orang ni cinta kelung Bang Mae mulai dari jino drone bek le nepi rukuk. Kamati Bang Mae. Bang Mae dah dengar nepi rukuk. Man karena Bang Mae cinta ke dek Rabumah hana le nepi rukuk. Ketika hana le nepi rukuk, maka putra merumpok yang gepun cintanya dek Rabumah. Ketika mendapatkan cintanya dek Rabumah, nah yang kedua, dek Rabumah gedim, kepegat mengkawin le bang mah. Mengapa? Karena pengorbanannya hana le nepi rukuk.
Cinta manusia perlu pengorbanan, apalagi cinta yang maha kuasa. Itulah cinta Allah. Perlu pengorbanan, yaitu sembahyang tepat bawade. Oh teman nunggu, kamu semayang tepat bawade yang. Semayang tepat bawade, semayang berpedagangan wade. Semayang berpedagangan wade, semayang berakhir wade. Yang behana sembah, yang. Berjalan bagaimana karena Nabi nikun mantara as-salata muta'ammidan faqad kafara jaharan. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, maka dia itu kafir secara nyata. Gimana makna kafir secara nyata ini? Tafsiran ulama ada dua. Nah, ulama yang lembut, ada juga ulama yang tegas. Ulama yang lembut berpendapat faqad kafara jaharan dalam hadis tersebut, dia itu kufur daripada nikmat Allah. Sedangkan ulama yang tegas, dia berpendapat yang bahwa faqad kafara jaharan dalam hadis tersebut, dia itu kharaja min millatil Islam. Kagedebit daripada millah Islam. Itulah kafir. Baik tinggal semayang. Makanya urang hana tinggal semayang, kalau pegah ni. Gureh gini apa pegah? Tahu. Tu tak tu sup pegah. Dipegang gimana pegah le gureh gini? Urang hana semayang, je takun bui. Apa deh orang tu? Kah? Hana pada ni kalau nomi. Urung tuha, hana semayang benar dengan bui tu. Beraya. Urung tuha, hana semayang benar dengan bui. Urinang, hana semayang benar dengan bui. Anak mit, hana semayang benar. Kan bui anak hai, anak bui. Ya kan? Kem aku kata apa cuy? Memang jam menyenang memang harus menang. Yohana ada yang kata juga panen. Nah, kaklo pri punya nopo. Ya bukan? Ya bukan? Peranyo. Ayah bui. Kon hai. Belor aku. Ah, saharagun. Mi dan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mampai dikun itu menunjuk. Hasil latih untuk mi anak mayang lako ke, anak mayang lako bui. Mau ke anak mayang aku mau bui. Latih aja nah, baik kungkun dampak nanti. Kami, semayang depan bawa, kedua boh, yang kelengon yang kepun yang kedua tuh, yang mana yang cinta oleh Allah, itulah berbakti kepada dua orang syekh. Maka nekun oleh Allah dalam Al-Quran, fala taqullahuma uffin, hanyukan kepada dua orang syekh. Man mesena orang tanyong mi bagdayo. Allah kan kepegah Al-Quran hanyukan kepada orang si kau hana tulis le Allah hanjut nak urung si hanjut drum urung si hanjut tho urung si nak tulis ni hana kah hana mam thuna urung dayong lagian bak kene gimana cara ada jawab ni nunggu Allah kan hana tulis lah Quran hanjut nak urung si hanjut tipa urung si hana tulis ya mi menyona urung dayong bak kene lagian gimana cara ada jawab maka jawabannya mana dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah kita berlaku hukum kepada empat. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Roh diji, roh dalam kategori qiyas. Dalam nufhat ada syairil warakat. Qiyas, syabah dilalah dengan illat. Roh diji, roh dalam kategori qiyas illat. Betul deh, ka qiyas darbi ala ta'fifi. Lil walidaini fit tahrimi bi'illatil idha'i. Lagi apa? Dia mengatakan bagi bagi dua orang si. Fit tahrim hukum haram pujud bi'illatil idza karena ilatnya qiyas ilatnya idza sama-sama sakit urang si makanya hanjut nah urang dayang kiban carana jawab nyan kih nunggu carang tak kih harona je gepegah le gure kih kasih lagi jawaban mi dan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah harap mengkau deh kah yang leboh amalan yang cinta oleh Allah tak depu dengan na tajak bet dengan na tahaduri majlis ilmu dan dua gereja di bak malamnya minat ayah sekalian hanya untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam setiap aspek kehidupan. Salat Nabi paling bagus, puasa Nabi paling bagus, bahkan dikatakan strategi peperangan Nabi juga paling bagus.
Beliau adalah seorang manusia namun tak sama dengan manusia lainnya. Itulah makna basyarun lakal basyar. Maka sangat banyak sekarang manusia ketika kenakalan dia itu bisa memberikan contoh, tetapi sangat sedikit manusia yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Memberi contoh itu mudah, menjadi contoh itu susah. Maka pada kesempatan malam yang berbahagianya, gedanya ingin tunjuk contoh kepada baginda Nabi. Bagaimanakah beliau sukses dalam memperjuangkan agama Islam ini? Apakah faktor utama di balik suksesnya beliau? Maka ulun tuan akan ulun sampaikan dua buah mentong ni. Mudah-mudahan selesai dalam 5 detik. Setuju? Setuju? Oh ya setuju roh mau didik. 5 detik engkuhan. Kalian berapa kabeh? Mudah-mudahan selesai dalam beberapa menit ke depan. Rasulullah sukses kepada Islam karena dua. Yang pertama karena faktor akhlakul karimah. Kali Nabi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya saya nutuh dalam dunianya hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sukses kepada Islam karena akhlakul karimah. Terjadi dalam beberapa kisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rutinitas sehari-harinya sebelum beliau wafat nakuh yaitu dia intat makanan kepada Fir'aun Tuhan yang buta Yahudi Nasrani tinggal igaknya di pelosok kota Mekah. Pak tinggal ini di pelosok kota Mekah. Ala intat makanan le Nabi gepeh makanan. Ala gepeh gusulung lah bah. Gekun lenekan ni, gimana gekun? Wahai pemuda, sungguh akhlakmu luar biasa sempurna. Belum pernah saya melihat akhlak yang sesempurna kamu. Maka saya pesan kepadamu wahai pemuda, jangan pernah kamu mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Muhammad. Muhammad itu sesat, Muhammad itu bangsat, Muhammad itu laknat. Paleh Muhammadnya. Padahal ya intan makanan menoso. So intan makanan monomi Nabi Muhammad nak bengeh Nabi hana berlanjutnya hari kedua kekenlah bangsat sesat laknat hana bengeh Nabi baksa bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dilanjut dari sahabat dan sahabatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Awatnya dibawa makanan oleh Abu Bakar ni dan ayah sekalian hana gepeh makanan alih hana gepeh hana gesulung lah abah gekun lenean cukup berat jauh dengan urang yang intat makanan biasa. Menya urang intat makanan biasa ada jintat jipe di sulung lawah. Nyo gata pejit jauh tak beda wahai pemuda. Gejauh Abu Bakar memang beda nek hai. Akhlak lu hana sempurna urang biasa intat makanan keron. Gelenean buka je syek nana puak. Karena gata tatim intat makanan kelun nyolun pesan bak gata wahai pemuda. Baik kata pernah tak ikut ajaran yang dibali Muhammad. Muhammad yang tukang sihir. Muhammad yang adalah tukang pemecah belah umat. Sesat, bangsat, laknat Muhammad yang. Na bengeh Abu Bakar mi. Kau mayah na bengeh Abu Bakar. Bengeh. Awak de bengeh Abu Bakar gekun le Abu Bakar. Hai nek hai. Orang yang biasa intat makanan keron. Gepeh makanan keron. Gutulung lah baharon. Nantu sok-sok jauh benean hana yang kehnyan Nabi Muhammad. Wadai gedepunya Nabi Muhammad penyesalan yang luar biasa dalam lubuk hatinya yang sangat dalam. Nekun. Hai pemuda, berada boleh kata wahai pemuda bahawa Nabi Muhammad tiap uro gaintat makanan kulun gepeh makanan gusulung lah apa. Gepejulun lagi makdro. Tapi dong tiap uro long hina gaknyan long caci long maki gaknyan. Hantam pernah mesti gopi gebalah cacian makian lun terhadap gaknyan. Maka saksikanlah wahai pemuda. Karena akhlak daripada Muhammad luar biasa sempurna. Saksikanlah pada hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni mengucap dua kalimat syahadat. Neknya ni pura penyebab akhlakna. Akhlakna Nabi. Kalian Nabi Muhammad.
Beda urusan ngelung mi dan ayah sekalian. Beda urusan ngelung mi. Kaum ayah. Bejit beda. Menyolong alih long intat makanan long peh, makanan long tulung lah apa. Orang yang gelung mi. Bangsat, sesat, laknat, palih, athuraka, laknat oleh Allah. Itu lagi yang kena mi. Menyolong pribadi. Makanan yang kau kucuk pulang. Yang kedua ku trom tiga. Yang kedua ku tung tiga. Yang bukan mi. Yang bukan mi. Bu tapi lagi. Nyalong, long mi long. Tham nyalong kalan wa aro ni, kalam ka ni teroro ni. Tham nyalong kalan wa aro ni. Sama. Yang bukan mi. Ini Muhammad ana luar biasa sempurna. Yang keput. Sukses jiwa Islam karena akhlakul karimah. Yang kedua nih, Rasulullah sukses membawa Islam karena faktor keyatiman dan juga kemiskinan. Maka abal yatama wal masakin, bapaknya anak yatim dan bapaknya orang-orang yang miskin, itulah Nabi Muhammad. Dibanggakan lah syair Aceh hidup, dibanggakan. Nabi Muhammad anak yang yatim, lagi miskin harta hana, yang na harta ayahana kebak, sabong jariah limang bahuntak. Nabi Muhammad anak yang yatim, lagi miskin harta hana, yang na harta ayah nekebak, sabong jariah limang bauntak. Namu fom mi, mufom. Kadang nak Jawa hana mufom. Baik ribuno kedua hana pu dengan sapu putra ke bawah Aceh nuan. Maka tak Indonesia kan. Nabi Muhammad anak yang yatim, lagi miskin harta tiada, yang ada harta ayah tinggalkan, satu jariah 5 buah ondang. 5 buah boleh 5 ekor ni? Bahasa Indonesia wajah. Maklum keron. 5 ekor ondang Nabi Muhammad. Kalian, maka sayang Nabi Muhammad kerana yatim, kefakir miskin luar biasa. Maka menyokongnya sayang kerana yatim tu. InsyaAllah orang kiamat Rasulullah akan tahu dengan kedai. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha fa asyara bis sababi wal wusta. Lunyo akan tahu dengan urung-urung yang santuni anak yatim. Memperdulikan hak-hak orang miskin, isyarah Nabi dengan jarak telunjuk dan juga jarak tengah. Menangkih doa Nabi dengan urung-urung yang santuni anak yatim. Makanya mi dan ayah sekalian, mereka pegah masalah anak yatim, ingat di bagaimana fenomena kejadian jino anak mit ubenan beruleh hanale mak hanale urung syiah hanale yang ada di Palestina. Kalian mi dan ayah sekalian, bagaimana kebedaban daripada Israel laknatullah, cukup sayang demi kalian. Makanya kebedaban yang sangat luar biasa. Maka menyolongkan kaum ayah, Israel adalah Amerika kecil, sedangkan Amerika adalah Israel besar. Belum pegah menan ni, belum pegah menan kaum ayah, dikarenakan yang bantu Israel so Amerika. Maka kena yang mantong na hade nurani kena. Takalan bagaimana kebiadaban daripada Israel laknatullah. Maka wajib bagi kena bantu saudara-saudara kena yang ada di Palestina. Yang mampu dengan harta, bantulah dengan hartanya. Mampu dengan tenaga, bantulah dengan tenaganya. Mantu dengan doa. Minimal bantu dengan doa. Makanya mi dan ayah sekalian, lun wasiat daripada Abi Mujahidin.
Juga wasiat daripada IBHRS Habib Rizik bin Husin bin Syab. Dimanapun lun dakwah untuk menggalang donasi untuk tak kumpulkan, tak kirim untuk warga Gaza Palestina lewat jalur FPI. Maka kami dan ayah sekalian, nyo yang nak mampu harta dibantu dengan harta, ada nak edarkan kotak amal. Yang mampu Rp1,000 ni bantu Rp1,000, mampu Rp2,000 ni bantu Rp2,000, bantu Rp1,000 kadang mampu kakek Rp1,000. Oh kadang kalan gelung, kadang kaitan baju anak galak le ni netiknya bejo ni anak buah. Kang gelung mi ke rakyat Palestina. Pucang long mi belilah long mi hana long cok gelung. Oh teman ku naga hurung kun. Gimana kun hurungnya? Oknum kun gimana kun? Keputa kumpul donasi dari Indonesia ke kirim ke Palestina. Hantruk dananya menyokong jalur pemerintahan. Kena oknum yang kriminal. Maka pada malam yang berbahagia ini saya menegaskan kepada anda oknum-oknum yang mengatakan demikian. Apakah mata kalian buta? Apakah tidak melihat bagaimana pembangunan rumah sakit yang ada di Gaza? Rumah sakit Indonesia yang kena bangun. Pada nada cokmi, tak kumpulkan dari mimbar ke mimbar. Tak pesapat Rp1,000, Rp2,000. Terkumpul 200 miliar sekian. Tak bangun rumah sakit Indonesia yang di Gaza Palestina. Nyan murni daripada bantuan masyarakat. Tidak sepersen pun bantuan daripada pemerintah. Bahkan alhamdulillah mi dan ayah sekalian, tahun 2020 gedanyo dari rakyat Aceh, khusus dari rakyat Aceh. Alhamdulillah, Datu me sumbangkan mobil tangki air untuk warga Gaza Palestina seharga 600 juta. Pak tak kumpul dana aku angke dari dakwah dapat baju. Oh nyan kudus daron han pateh mi negalan bak media, negalan bak YouTube nulis yuk. Sumbangan mobil tangki air rakyat Aceh untuk warga Gaza Palestina. Itu bijuinan. Maka wajib kena bantu. UBB na mudah. Mudah terbe, bantu terbe, Rp2,000 Yang intinya kena benar tak bantu rakyat Palestina. UBB na mudah. Medan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses kepada Islam karena akhlakul karimah, keyatiman dan juga faktor kemiskinan. Maka oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik dalam setiap aspek kehidupan, maka pada malam yang berbahagia ini, marilah kita mendengar satu hadis Nabi yang bunyinya innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu wa shabbaka asabi'ahu. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya, dia itu seperti bangunan kata Nabi yang menguatkan sebahagian akan sebahagian orang-orang lainnya. Wa shabbaka asabi'ahu, dan Nabi merapatkan jari-jarinya. Mana ji kiban kaum maya? Mana ji kiban kaum mi sekalian? Seandainya luntuan analogiskan, luntuan buh contoh. Bila lemong boh jaronya musabah dalam sabah kampung, dalam sabah kecamatan, bahkan dalam sabah nangrau, maka agama, bangsa dan negara akan kuat dan kokoh. Tetapi bila 5 jari ini terpecah belah, lantas apa yang perlu kita kokohkan? Temannya ni, maka simak begot. Siapa mereka? Yang pertama perlu bersatunya jari kelingking. Jari kelingking. Dia ini kecil tetapi mantap. Siapa dia? Dia adalah wanita. Urang ron ini. Pejalun perah uput tapi mantap kau maya. Buka jina lon tanya. Uragam ngaurinang sodalu. Mi lakoron ngonron sodalu. Sodalu. Lalu lah. Ya uragam juga bewa. Lalu lah. Kau bak kedai je pernah apa berdigayu. Warmo, diam 1000 kata. Ya mi, lalu orang makanya perlu sabah urinang. Nya lebih urinang, namun nyau. Betul lebih urinang. Tapi kekurangan urinang lagi lebih habuna pun. Tabiat urinang pep. Dalam kekurangan urinang lepat ji 2 jen ba urinang nunggu. Oke kau maya, lepat ji 2 jen ba urinang. Ana mati. Ne dengar begot.
Yang kepun kau maya. Pak jiduk jen bau dinang. Yang kepun, pat punggung. Apa deh? Makanya menyuruh dinang yang mah cakap kau maya. Yang rayanya tiang ini, benar ya. Kiri, kanan, kiri, kanan. Inan ke dalam penguragam. Apa deh? Sijak ikut ragamnya ke dalam. Pengalaman aku, kon, hai memangnya aku. Hebat jadi jauh dinang. Kah? Mijak di wek lagi wek. Yang kedua pak juduk je orang bak muka. Pai kala perhati, pai balik ke boneng. Itulah lu kala. Yang kedua, wah. Yang kelepak juduk je orang. Ya ikuan. Gunung Selawah. Hanji jelas dah, hanji. Hanji jelas dah. Makanya lepak juduk je orang. Maka uragam kata depu nyan juduk je orang, baik temah kalian kena. Asik yang kakak. Minat ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nyan juduk je orang no. Namun iya, di antara 1000 kekurangan wanita, ada kelebihan wanita. Dah kelebihan wanita kaum sekalian. Urina menan kaum ayah. Kita turunkan dulu, setelah itu baru kita naikkan. Dah kelebihan urinang mi ke Nabi. Dibangga ke Nabi. Hubbiba ilayya min dunyakum salas. Aku ini dibikin cinta kepada dunia kalian karena 3. Dua Nabi dalam dunia karena laya. Dah yang pertama karena adanya as-salah, sembahyang. Yang kedua watibun, wangi-wangian. Yang kedua wan nisa, dan adanya perempuan. Dua Nabi dalam dunia karena na urang Pak Guci dua dalam dunia karena na urang Pak Dewan dua dalam dunia karena na urang long malamnya lu berapa karena na urang pejit uragam uraba di penuh hana ke jauh. Kata je uragam saya kerja kalian budak hana lucu tiang yang kedua. Hana bega Kami. Maka dua dalam dunia karena na urang Nikalan jina midan ayah sekalian, anak muda. Anak muda yang kahwin dengan anak mudi. Anak muda yang kahwin dengan cewek cantik selaga, dengan anak mudi cantik selaga. Kiban hijab bin ando hijab. Ando hijab kiban? Ando. Perleno. Hijab garang ni. Aci ke punya megawin dengan anak inang keluar baju. Hitam sangat. Kiban hijab mana je? Baik dia uji. Aji galan urang-urang yang kamu cerai dengan perempuan tu. Yang sipap lu buang tu. Kami. Maka menyana kalau urang-urang mana jalan sipap lu aku berarti urang kamu cerai dengan perempuan. Hai duk le lamanya. Hai duk le lam do. Hai duk lam yang aku. Makanya urang yang kana-kana urinang bersyukur. Manungku orang kalian kawin, hai kalau puasa dulu, ya puasa dulu. Ya, ini dan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka Nabi lam dunia karena naurina. Maka perlu masabah urina. Yang kepun, yang kedua tu perlunya bersatu jadi manis. Ya, jadi manis. Siapa dia? Dia adalah pemuda. Masa muda adalah masa paling manis. Kedanya kalian jinami. Kaum ayah sekalian, harapan agama adalah pemuda. Harapan bangsa adalah pemuda. Harapan negara adalah pemuda. Harapan umat adalah pemuda. Harapan anak dara pemuda. Dalam sejarah kekun. Para kakek-kakek harapan agama bangsa dan negara dan juga anak dara. Mati anak dara. Perempuan yang layu. Hai alayu rendah anak dara kau kan dara. Hai alayu. Makanya pemuda bertumbuh dewasa beribadah kepada Allah benajak ber. Awak ro kaya ubud hai. Halo. Hai. Kalau kena boleh. Awak ro kaya ubud bena kajak ber tamat SD dah kajak ber juga mak apa? Bek le kajak ikulanyan. Je jak ikula bena ber. Mana re le. Dia lu berah le. Orang nak ilmu dunia, hana ilmu akhirat, hanjit dong jiku.
Hanya dong di ke. Tapi munyona ilmu akhirat ilmu dunia nyan mantap dong di ke. Katanya nyona ni gak juk but. Bek payang-payang ta juk kula. Je ni juk payang juk kula. Juk bapak mudi gede. Ha? Adapun juk ada padu yang nabut. Intinya benabut. Nah, ti kula lebih mantap. Ya, be aja bak kula tok rugo umu deboh umu. Ini dan ayah sekalian yang dirahmati Allah. Maka pemuda harus syab nasya'a fi ibadatillah. Pemuda tumbuh dewasa beribadah kepada Allah. Nah dijawab. Ketika pemuda tumbuh dewasa beribadah kepada Allah, kelak di yaumil qiyamah mereka akan mendapatkan perlindungan Allah. Yaumala dhilla, pada hari tak ada naungan perlindungan illa dhilluhu, kecuali perlindungannya Allah. Itulah pemuda yang tumbuh dewasa beribadah kepada Allah. Ayah pemuda-pemuda kampung menajak ber, benar hadiri majlis taklim, na menasah hampa na masjid. Hadirilah masjid. Ya kadang-kadang hireun deh. Nang kuimum ni. Orang kuimum. Orang kuimum. Bang kuimum. Bang. Yang dong kuimum. Oh, sampai habis yang kuimum, bang. Yang kuimum ah. Musalla lagak, masjid lagak. Tapi dalam burung tuha tapi, yang bukan kuimum. Burung tuha tapi, nama dia ni. Yang kalau you know, yang azan urang tu. Yang azan urang tu. Yang qamat urang tu. Salawatan urang tu. Baca Quran urang tu. Leung tika urang tu. Bergelas WC urang tu. Yang mati. Kalau keun wawak yang keun wawak. Nyo hai. Anak muda lehokan maka anak muda benajak benar hadiri majlis salim. Benar hadiri masjid-masjid. Insya-Allah punya pemuda ke dalam Sabah kampung, insya-Allah dalam kampung tersebut 30 tahun 20 tahun yang akan datang lagi pegah oleh gurau buno, di ketua panitia buno, insya-Allah kampung Gedayo berada dalam genggaman orang-orang yang benar. Medan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, heboh tu mi anak lebih. Yang kelaya, perlunya bersatu jadi tengah. Dia ini ke kanan tidak, ke kiri pun tidak. Tak kemana-mana, namun ada di mana-mana. Siapa dia? Dia adalah ulama. Ya, dia adalah ulama. Kiban dah bukan ulama lagi ilmu kunu ide pun kiban fattabi'uhu. Maka ikutilah. Makanya ulama mi tidak boleh diajak persuitan. Nah, tahu syin orang ni? Ulama tidak boleh diajak persuitan. Karena dalam sejarah persuitan, toh anik jarang ada pakai. Hai, waraku, ya bubut. Atau kasih mesin ngan-ngan ke? Nah, mi datang ni mesin ngan-ngan ni. Toh jarang ada pakai nyawa siapa? Nyawa peranan ni. Si kelingping ke betul? Si hidung. Nyawa yang kedua kau bayar, soyo. Oh, urang. Yang kelihnya toh, soyo. Gajah urang hidung. Ha, Superman. Maka apa yang pegang? Ulama tidak boleh diajak persuitan. Kalau ulama diajak persuitan, maka jadinya bahaya. Ikram dia tunggu. Han pati. Aci pugot lagi yang bagus, ha. Ikram nan. Ikram. Maka ulama hanjit bakat syun. Pejut. Munya bakat syun ulama lagi yang bagus, Nampak ulai dapat. Pudra yang keperah le dengku ni, pudra yang keperah le abi ada nama yang betul ikut. Pek bakat syun. Kui perah ni. Ulama dan juga segala sesuatu yang kedaya pebut dalam dunia perle timanyang ba'ula ma abid timanyang urabid. Pujud kan lagu tulis ni fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan kelebihan orang alim di atas orang abidnya lagi bulan purnama dengan bintang. Makna jikiban bulan purnama begitu bersinar cahayanya. Artinya orang alim uberaya cahaya, luah ilmu. Sedangkan bintang kecil cahayanya. Artinya orang abid seperti bintang, kecil ilmunya, hanya luah ilmu. Karena kali kejadian ni dan ayah sekalian.
Kisah seorang pemuda. Maksiat pemuda tersebut luar biasa besar. Pura maksiatnya kau maya. Maksiat pemudanya nak diji kalih jipah urang semasa udip ji. Sikurung tuh sikurung raw. Aduh kau maya. Sikurung tuh sikurung raw. Bak sabah dikah hidayah Allah turun kepada pemudayan. Sehingga dia mengembara. Teruk bahasa bawah kampung. Dan yang bak penduduk kampungnya. Pat ino na tengku yang jadi temannya masalah ilmu agama. Getanyo tu le penduduk kampungnya nijak juga rumahnya nunggu. Jadi rumah yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puna ilung nunggu belum temannya baron. Ilung dosan ku berea ka dosa. Yuh masau de belum nunggu sampai nuhat uro kali long poh urung sikurung ro nunggu. Langsung kejauh dia tungku lemboi pun kibang kejauh. Hai pemuda, menyonyan dosa gata, hai pemuda gata, hana merupakan keampunan Allah. Gata gelak nak dia Allah, gata aso neraka. Tinggal di pemudanya ni. Itungkunya gak temannya bro kejauh. Yang kalau kupah urung tikurung roh apa eh. Tinggal ada deh, pukupah terdoh deh. Daripada alam. Rupa-rupanya na benda tajam je saja ni. Peduk tu top, peduk pah terdu. Rupanya hidayah Allah mentang-tang kepada pemudanya ni. Sehingga mengembara teruk bahasa bawah kampung tanya. Patna ino tungku ataupun ulama yang bijaksana. Tunyo tu ni jak barmo tungkunya. Bila tak bidu assalamualaikum waalaikumsalam. Puna long tungku dosa ubiraya dosa. Langsung jawab dia tungku lemai dua. Wahai pemuda, dosa anda bisa jadi sebesar kapal. Namun ingat rahmat Allah jauh lebih besar sebesar buih yang ada di lautan. Mantang merupakan keampunan Allah. Berarti merupakan keampunan Allah. Mantang. Mangkarna dukungan hiri ni kaum ya. Kaum ni sekalian. Kita yang tu. Bele. Cuman dosa kata pura le. Jauh le pemudayan. Tibang jauh. Mana nungku. Ila nungku. Ia masau de uberaya dosa lu. Ila ngurung kalau lumpah sikurung ro. Semasau de belum dalam dunia. Oh menan. Mambunoi deh nak tengku apa jawaban. Apa jawaban nungku yang kepegalung asal neraka. Kepegalung palih. Keku daripada alang sikurung aku upah tertuh nungku. Oh menan. Tinggal latih nungku yang. Nyo jadeh jauh apa? Jadeh upah tertuh sahabat kaya. Hah? Ngelami? Namun guku ni dungang kebangkun. Hai pemuda gatakan hanagot. Gatagat pemuda. Cuma lingkungan kampung gata hanagot. Maka hijrah. Hijrahlah pemuda tersebut. Dalam masa hijrahnya nejok nyawang oleh Allah. Truk kabar bahwa dia bahagian daripada ahli surga. Dari kisahnya jidajak dua boh. Yang pertama ubena rayu dosa tapi buat dalam dunia. Namun ingat rahmat keampunan Allah jauh lebih raya. Yang kedua dah kau maya demanyang ba orang alim, bek demanyang ba orang abid. Tengku lebih pun nipat yang ditanyang guna nyan tengku abid. Tengku lebih dua adalah tengku alim. Artinya apa? Orang alim luas ilmunya seperti bulan purnama. Orang abid kecil ilmunya seperti kecilnya cahaya bintang. Hadirin sekalian sedang pendengar dakwah yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima dua waktu. Selanjutnya perlu bersatunya jari telunjuk. Alat untuk tunjuk kaum maya. Nya hai. Nah. So temannya. Nyo adalah urang kaya. Urang kaya. Gedenya kalian kaum maya, mesti urang kaya yang iu katanya oleh urang kaya. Hai. Cok je sihat. Ijabut mohon mi. Ijabut mohon. Ijak. Aji ke orang gasian yang iu. Oi, cok je sihat. Halagun mu. Maka serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Maka orang kaya yang dicinta oleh Allah. Tapi iblis memusuhinya.
itulah ghaniyun mutawati'. Orang kaya yang rendah hati. Artinya tak sombong. Tetapi sebalik daripadanya, orang kaya yang dititipi harta, pangkat, jabatan oleh Allah, namun sombongnya luar biasa, maka siap-siap Anda akan dibinasakan oleh Allah. Mengapa demikian hadirin hadirat sekalian? Karena dulu ada seseorang dititipi harta, pangkat, jabatan, bala tentara, kekuatan oleh Allah, tapi sombongnya luar biasa. Nah, puhanami, soalan enggak nyan. Nah, enggak nyan adalah Fir'aun. Nanduri Fir'aun mi. Nanduri. Perlem duri. Tahun rokale. Beha, nake ahli syurga. Siapa dia? Dia adalah seorang manusia durjana yang angkuh merasa dirinya perkasa, memiliki harta benda yang berlimpah, kekuasaan yang begitu banyak. Akhirnya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dialah Fir'aun. Fir'aun pada saat tersebut membawa yang batil, Nabi Musa membawa yang hak. Terjadi pertempuran, peperangan antara hak dan batil. Maka sesuai dengan janji Allah, ja'al haq wa zahaqal batil. Datangnya yang hak, binasa yang batil. Datangnya yang hak, sirna yang batil. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kesombongan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolakkan kebenaran dan merendahkan orang lain. Makanya bembong. Bagaimana cara untuk mengatasi kesombongan? Ada caranya. Bagaimana cara mengatasi kesombongan? Caranya adalah, lihatlah pedoman kepada tukang parkir nih. Kalian pedoman bak tukang parkir. Kita lihat tukang parkir. Mobilnya 100. Mereknya bagus-bagus. Ada sebahagiannya merek Lexus. Tak pernah sombong. Ternyata tukang parkir rahasia ji nandepu mi. Nandepu rahasia. Kaum mayah nandepu rahasia. Perlen depu. Ternyata rahasianya tukang parkir merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Maka barang siapa yang merasa memiliki, bersiaplah untuk kehilangan, dan itu sangat menyakitkan. Sekalian jina kaum mayah, anak muda-mudi jina awak jina cewek, seolah-olah dunia ini milik mereka berdua. Cikun tu ibu putuh liagam, sakitnya tuh di sini. Ya mi, pujut karena merasa memiliki. Menanci yang ketitip harta, pangkat, jabatan, anak, perumoh, ilmu dititip oleh Allah. Gecok pulang oleh Allah. Je bengeh demi hanjut titipan. Ibaratkan dengan nasabah rumah. Iya angon titip di orang. Ititip Honda titip di bawah. Ibu du lam rumah kena lam lun rumah kena. Awak dah tu pun menjiwa di jicok sabar-sabar, je bengeh demi. Han bengeh tu. Menanci Allah gecok ilmu, gecok harta, pangkat, jabatan oleh Allah. Je bengeh tu hanjut karena titipan. Maka perleh itu mazhab orang kaya. Yang terakhir medan ayah sekalian, yang terakhir siapa? Perlunya bersatu jari, ibu jari. Siapa dia? Dia adalah pemimpin umarah. Berjalan pegahnya pemimpin kaum maya. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dalam dunia ini, bila sudah dicapkan begini oleh pemerintah, maka itu tandanya sudah bagus. Ibaratkan orang-orang yang kerja pasal bawah kampung, ataupun kerja lah kampungnya. Tengah nak kerja awak ron. Gejak apa kecil sampai, gejak lagi mah. Ya gejak. Ya tiap-tiap gaji kagak baju. Ni kalian. Maka pemimpin yang kita idam-idamkan itulah pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan pemimpin yang menimbulkan masalah. Bila pemimpin menimbulkan masalah, maka jadinya serba salah. Maka lebih baik pemimpin dalam sebuah nanggro, pemimpin yang benar tidak terlalu pintar, ketimbang pemimpin pintar tetapi tidak benar. Mufhum? Budoy hana tak carong, ketimbang carong tapi hana budoy. Mana ku kiban cara pilih pemimpin. Sebenarnya cara memilih pemimpin itu mudah.
Tak susah. Dalam fiqah dijelaskan, dalam kitab fiqah ketulis. Kategori pertama pemimpin yang kena pilih. Yang kena cok adalah a'lamuhum. Orang yang paling alim. Artinya yang bisa menguasai segala urusan. Oh temanku. Dalam kampung kamu yang menjalankan sebagai pemimpin dua roh sama malim dua ke. Sama menguasai segala urusan. Terjadi persamaan antara mereka berdua. Yang kita ambil adalah absahuhum. Yang lebih fasih lisannya. Maknanya apa? Kalau istilah dalam sembahyang yang fasih bacaan. Kalau istilah dalam kemasyarakatan, dialah yang lebih fasih lisannya dalam menyuarakan aspirasi rakyatnya. Sama malam duku sama cerang kabar dua. Terjadi lagi persamaan antara mereka berdua yang kita ambil adalah aktsaruhum sinnan. Yang lebih tua di antara dua orangnya. Sama malam. Maka yang kita ambil adalah awaluhum hijratan. Yang lebih awal tinggal dalam kampung yang so. Angkat jadi pemimpin. Begitulah cara memilih pemimpin. Dan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka intinya. Kena dua di malamnya tahadhir majlis ilmu. Dengan tahadhir majlis ilmu. Tadupu malamnya leboh yang dicinta oleh Allah. Sembah yang tepat bakwate. Berbakti kepada dua orang manusia. Dan berjihad fi sabilillah. Dengan tadu pak majlis ilmu. Tadupu dia kena untuk kong sabah kampung. Perle mesabah limongnya. Toh yang pertama umara, orang kaya, ulama, pemuda dan wanita. InsyaAllah bila 5 jari ini bersatu, semua yang ingin kita capaikan akan tercapai. Tetapi bila 5 jari ini tak bersatu, artinya terpecah belah. Lantas apa yang perlu kita capaikan? Mudah-mudahan dan ayah sekalian, pura yang Tuhan sampaikan bermanfaat bagi pribadi dan Tuhan sendiri hendaknya. Bagi dan ayah sekalian yang kehadir di malam yang berbahagianya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan kepada kampung ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijaddina wa lijaddatina wa liwastadina wa limashayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في بلدنا وبلد أفغانستان وفلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم سلمنا والمسلمين في فلسطين. اللهم يا قضي الحاجات اقضي حاجاتنا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة عبادتك. اللهم إنا نسألك علمك علما لدونيه وسرك سر الربانية ومواهبك مواهب اللدونية واعطنا فهما زكيا وعلما نافعا وعملا متقبلا ولسانا فاسحا وقولا مسموعا في علوم التفسير والحديث والتوحيد والفقه وأصوله وتصوف والنهي والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والمناظرة وفي كل علم من علمك يا الله يا فتاح يا عليم. علمنا ما جهلنا من حكمتك واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا ربنا قبل بالقبول دعاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين